Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang PMK nomor 60 tahun 2023. Ini mengenai batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa, dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari PPN. Ya, mohon izin jika tampilan slide kurang jelas atau suara saya kurang jelas, bisa disampaikan di kolom chat ya. Jadi ada jenis barang kena pajak yang diatur dalam PMK ini, itu PPN dibebaskan atas penyerahan diantaranya rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, lalu asrama mahasiswa dan pelajar. Adapun kriteria rumah umum yang dapat dibebaskan dari peraturan ini, itu yang pertama memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi Kementerian PUPR dan atau BP Tapera. Lalu rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh WNI, yang mana ini juga dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan ini tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Lalu selanjutnya hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni dan tidak termasuk rumah toko ataupun rumah kantor. Lalu diatur lagi lebih lanjut, luas bangunannya ini antara 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Dan luas tanah antara 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Dan harga jual itu ada batasan harga jualnya. Nah, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah ini sesuai dengan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Permen PUPR, kriteria rumah pekerja yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini kriterianya diantaranya dibiayai dan dibangun pemberi kerja yang memiliki NPWP atau dengan menggunakan jasa perusahaan konstruksi untuk karyawan sendiri. Dalam hal ini WNI dan tidak bersifat komersil. Lalu rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh karyawan yang masuk kategori MBR juga ya, atau masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Lalu juga hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Luas bangunan ini sama ya, range antara 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi, dan luas tanahnya 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Harga jualnya juga harus di bawah atau sama dengan batasan harga jual, atau dasar pengenaan pajaknya atas pemberian cuma-cuma itu di bawah batasan harga jual. Dan untuk cash flow pekerja ini tidak termasuk atas pekerja yang masih termasuk dalam pemegang saham, direksi, komisaris ataupun pengurus perusahaan. Itu tidak termasuk juga di situ. Nah, ini sesuai di lampiran PMK 60-nya. Untuk batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja, ini untuk zona di daerah Pulau Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera kecuali Kepri, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai. Ini bisa dilihat di slide ini ya. Untuk 2023 itu batasannya 162 juta. Dan mulai 2024 itu batasannya 166 juta. Nah, jadi ini untuk batasan-batasannya bisa dilihat di lampiran PMK 60. Kira-kira mekanisme pemanfaatan fasilitas PPN yang dibebaskan atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerjanya. Ya, jadi bisa dilihat di sini eh, pembeli ya atau masyarakat berpenghasilan rendah ini jika membeli atas subsidi itu bisa dengan meminta atau memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Ya, ini dikeluarkan oleh Kementerian PUPR atau BP Tapera.
Nah, lalu jika lebih atau sama dengan dari 3 bulan belum terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah atau ditolak pendaftarannya, maka 1 bulan setelahnya ini menjadi terhutang PPN. Nah, lalu jika 1 bulan, di bawah 1 bulan setelahnya, atau jika melalui pembelian yang non subsidi, nah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau si pembelinya tadi, itu harus mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ke laman DJP bagi yang memiliki NPWP. Jadi di laman DJP online di situ ada bisa pengajuannya di sana. Kalau belum muncul tuh bisa aktivasi fitur terlebih dahulu ya. Dan untuk yang non NPWP misalkan itu boleh yang mengajukannya adalah si PKP-nya atau si menyerah apa sih yang menyerahkan ya, yang menyerahkan rumah umum dan atau rumah pekerja tadi. Lalu si PKP-nya ini membuat faktur pajak dengan kode 08 dan sesuai ketentuan PMK 60 ini. Adapun persyaratan pembeli tadi untuk mendapatkan pembebasan ini, itu diantaranya telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir, ini bagi yang ber-NPWP ya. Lalu telah menyampaikan SPT masa PPN, kalau ini sebenarnya tidak harus ya, maksudnya untuk orang pribadi yang non PKP seharusnya ini nanti di DJP online-nya notifnya tetap checklist nih, walaupun kita tidak pernah lapor PPN ya, karena non PKP juga biasanya orang pribadi. Jadi yang penting ini sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak memiliki utang pajak. Nanti otomatis kelihatan di laman DJP online-nya. Jika memang memenuhi, maka akan tercentang semuanya. Nah, adapun konsep keluarga dalam pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerja, ini diantaranya pertama fasilitas pembebasan PPN bagi orang pribadi yang telah kawin hanya dapat diberikan untuk 1 unit dalam satu keluarga. Jadi tidak bisa atas suaminya atau terus nambah lagi atas istrinya, itu tidak bisa. Lalu dalam hal suami atau istri telah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sebelum melakukan perkawinan, nah ini fasilitasnya yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan. Lalu untuk orang pribadi yang tidak atau belum kawin, yang berusia di bawah 18 tahun, dan atau masih menjadi tanggungan keluarga, ini tidak diperkenankan juga atau tidak boleh atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai PMK 60 ini. Lalu rumah pertama, semua jenis hunian, ini merupakan unit pertama yang akan dimiliki suami, istri, dan orang pribadi tidak kawin yang berusia lebih besar sama dengan 18 tahun dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga. Lalu perhitungan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah untuk perolehan rumah umum bagi non peserta program kepemilikan rumah umum dari pemerintah dan atau perolehan rumah pekerja. Ya, ini cara menghitung penghasilannya ya, jadi ada batasannya yang ditentukan oleh Kepmen PUPR nomor 22 tahun 2023. Jadi mempunyai penghasilan sejak 1 Januari tahun sebelumnya. Ini cara menghitungnya penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur dalam setahun sebelumnya. Ini dibagi 12. Lalu bagi yang mempunyai penghasilan setelah 1 Januari tahun sebelumnya, ini penghasilan disetahunkan ya. Jadi disetahunkan, setahun sebelumnya dibagi 12. Atau untuk yang baru memiliki penghasilan pada tahun perolehan rumah ini, itu penghasilannya disetahunkan, tahun perolehan rumah tersebut dibagi 12. Ya, jadi dicari rata-ratanya, disetahunkan dulu bagi 12,
Nah, jika penghasilannya masih masuk ke batas penghasilan yang ditentukan dalam Kepmen PUPR nomor 22 tahun 2023, maka berhak menggunakan fasilitas PMK 60 ini. Lalu untuk apabila penghasilan diterima atau diperoleh dari bagian tahun di bawah atau masih di bawah 12 bulan, itu disetahunkan dulu ya. Lalu bagi suami istri, itu dijumlahkan, jadi penghasilan suami dijumlahkan dengan penghasilan istri. Lalu dicari rata-ratanya dalam sebulan penghasilannya berapa, ya itu dicek masih masuk atau tidak ke batas penghasilan rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Kepmen PUPR nomor 22 tahun 2023. Lalu penghasilan untuk MBR untuk kepentingan perhitungan penghasilan rata-rata MBR dalam satu bulan. Untuk rumah umum bagi karyawan ini dilihat dari penghasilan bruto dari pekerjaan. Lalu untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ini dilihat dari penghasilan neto dengan menggunakan normanya ya, atau berdasarkan pembukuan. Lalu untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau UMKM, ini penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN juga. Lalu karyawan sekaligus yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka penjumlahan seluruh penghasilannya dalam satu tahun tersebut, cari rata-ratanya sampai ketemu penghasilan per bulannya berapa. Lalu untuk rumah pekerja itu dilihat dari penghasilan bruto dari pekerjaan. Jadi ini penghasilan rata-rata untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam satu bulan itu harus lebih kecil atau sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Adapun cara perhitungannya itu mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Menteri PUPR. Lalu selanjutnya atas pihak yang mendapat peroleh fasilitas pembebasan PPN untuk pondok boro dan asrama mahasiswa dan pelajar. Ya, untuk pondok boro ini pihaknya boleh dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, koperasi buruh, dan juga koperasi karyawan. Lalu untuk asrama mahasiswa dan pelajar ini pihak yang dapat memperolehnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah. Adapun kriterianya yang dapat dibebaskan ya untuk pondok boro ini diperuntukkan bagi buruh tetap atau pekerja sektor informal berpenghasilan dengan biaya sewa yang disepakati. Lalu juga bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Lalu bangunan bertingkat atau tidak bertingkat. Lalu tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Untuk asrama dan mahasiswa dan pelajar, ini kriteria BKP yang dibebaskan ya, ini diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa. Lalu bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai Undang-Undang Bangunan Gedung. Lalu bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, serta tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Ini mekanismenya untuk pemanfaatan fasilitas ya. Pertama, pihak yang akan memperoleh BKP tadi, yang seperti universitas, sekolah tadi, itu harus memiliki NPP ya. Jika tidak memiliki NPP, maka tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Nah, kalau memiliki NPP, itu tinggal mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas di laman DJP online. Itu langsung real time jika terpenuhi tadi kriterianya, langsung bisa mendownload tanda terimanya ya, tanda terimanya di laman DJP online. Nah, tanda terima itu nanti diserahkan ke PKP-nya atau yang menyerahkan pondok boro atau asrama tadi. Lalu si PKP ini
membuat faktur pajak 08 sesuai dengan ketentuan PMK 60 ini. Nah, ini kira-kira gambaran faktur pajaknya ya. Faktur pajaknya, jadi untuk nama pembelinya diisi dengan identitas pihak yang akan memperoleh BKP, lalu diisi nama barang kena pajaknya, dan kode identitas rumah untuk rumah umum ya, yang didapat dari PUPR. Lalu cap pajaknya ini diisi PPN berdasar PP 2022, rumah umum atau pondok boro atau untuk asrama atau untuk rumah pekerja. Lalu kolom referensi ini diisi dengan nomor lolos pembagian pembayaran untuk rumah yang subsidi atau nomor tanda terima pemberitahuan pemanfaatan fasilitas untuk non subsidi, pondok boro dan asrama mahasiswa. Untuk keterangan kepemilikan rumah umum daerah itu dalam mungkin lolos pengujian subsidi. Nah, adapun konsekuensi pelanggaran atas ketentuan mengenai penggunaan dan pemindah tangan rumah umum, rumah kerja pondok boro, serta asrama mahasiswa ini, fasilitas PPN yang dibebaskan jika dalam jangka di bawah atau sama dengan 4 tahun, nah ini digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula. Ya tadi misalkan untuk rumah umum misalkan tadi harus digunakan ya atau harus ditinggali, ternyata tidak sesuai tujuan semula, atau misalkan di bawah 4 tahun dipindah tangankan atau dijual atau dikontrakan misalkan. Nah ini maka terutang PPN ya, jadi terutang PPN sejak penggunaannya tidak sesuai tujuan semula atau dipindah tangankan. Nah ini maka dalam jangka 1 bulan sejak diketahui ini, maka wajib dibayar pihak yang memperoleh BKP atau si pembelinya tadi atau si masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Dan PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Nah, kewajiban pembayaran PPN dikecualikan dalam hal pemindah tanganan BKP dilakukan oleh pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan KPR dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Nah, lalu untuk penagihannya bagaimana ya untuk PPN yang semulanya dibebaskan? Jadi setelah Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data informasi yang seharusnya dikenai PPN, maka KPP melakukan tindak penagihan atas PKP jika penyerahan BKP yang tidak memenuhi kriteria, lalu atas PKP yang tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dalam hal MBR tidak memiliki NPWP, ini untuk rumah umum dan rumah pekerja. Lalu jika PKP memiliki tanda terima elektronik setelah saat seharusnya dibuatkan faktur pajak. Nah, jadi tanda terima elektronik yang tadi disampaikan melalui laman DJP online harus dimiliki sebelum penerbitan faktur pajak. Lalu jika PKP tidak membuat faktur atas penyerahan BKP ini, nah ini maka KPP dapat melakukan penagihan. Lalu bagi pihak yang memperoleh BKP ya, ini diantaranya tadi misalkan BKP tidak digunakan untuk tujuan semula ya tadi ya, atau juga dipindah tangankan, bisa dijual atau disewa dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, lalu pihak yang memperoleh BKP tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat diberikan fasilitas PPN dibebaskan, atau juga pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disampaikan
namun tidak disertai surat pernyataan atau keterangan mengenai besarnya penghasilan rumah umum atau rumah ini bagi rumah umum atau rumah pekerja. Nah, ini maka atas pihak memperoleh BKP tadi dapat dilakukan tindakan penagihan dari KPP. Nah, adapun ketentuan peralihan PMK sebelumnya, PMK 81 tahun 2019. Nah, ini saat mulai berlaku di PMK 60 tahun 2023. Ini penyerahan bagi PKP melakukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ke DJP, ke laman DJP online. Ini dikasih batas waktu sampai 30 September 2023. Ini bagi untuk penyerahan Pondok Boro dan asrama pelajar tadi ya.